Cerita ini diambil dari kisah nyata. Telah hilang anak kelas 5 SD pada tahun 1993. Dan anak SD yang hilang itu adalah Tante Ferry, yaitu tanteku sendiri. Kalian percaya tidak bahwa mereka yang tidak terlihat ada di sekitar kita? Untuk tahu lebih detail ceritanya, jangan lupa kalian simak cerita ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi di sini kita bertiga mau sharing kejadian tahun 95. 93 ya. 93 dan itu kisah nyata. Sesuai sama bridging yang tadi awal banget udah aku sampein. Jadi biar lebih gimana sih ceritanya? Kita langsung tanya aja sama Tante Fe. Gimana awal mula kejadiannya tuh? Itu tahun berapa? Jadi Tante di sini ceritain semuanya dari awal sampai akhir kejadiannya gimana? Iya. Ya, ini tuh kejadian tahun 1993. Waktu itu Tante masih kelas 5 SD. Nah, Tante kan ikut sama Bude kan, yang notabene Pak D itu bekerja di suatu instansi terus pindahlah ke daerah tersebut ya namanya Kota Pemalang. Nah, kebetulan tinggal di situ tuh di rumah dinas. Rumah dinas ini dikelilingi dengan hutan-hutan yang dulu itu belum ada penerangan, belum ada listrik di kampung kan. Belum ada listrik, terus masih menggunakan lampu Petromax gitu. Ceritanya Tante hilang ini kan dulu Tante karena pindahan baru di Pemalang, Tante nyari temen untuk main di belakang rumah. Itu kan antara rumah penduduk itu kan berjauhan rumahnya. Karena Tante rumah dinas ya. Rumah dinas itu cuman ada 3 rumah. Rumah Pak D, terus tangga satunya sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, dan kantornya Pak D itu letaknya tuh di sebelah kiri dan jauh lah, agak jauh dari rumah. Sekitar berapa kilo? 1 kilo atau berapa meter? Ya sekitar 100 meteran. 100 meter. Oke. Terus Tante ceritanya kan main di tempat tetangga. Di situ main ada anak-anak kecil seusia Tante. Tante mainlah ke situ. Main dari jam 3 sore sampai maghrib itu Tante belum pulang. Tante belum pulang sama Mbah. Tante dicari sama Bude ini. Tante dicari kenapa kok belum pulang, udah sore. Terus Tante dimarahin sama Bude nih. Kenapa nggak pulang, udah sore? Kalau nggak mau pulang ya udah nanti nggak usah tidur di rumah. Emang udah terbiasa main terus pulangnya harus tepat waktu gitu. Iya. Sebelum maghrib. Iya, karena kan aturan Bude itu kan emang Bude kan disiplin banget ya. Pak Ade Bude itu disiplin. Pokoknya kalau main sebelum maghrib itu harus sudah di rumah. Sementara Tante sampai maghrib kan nggak pulang-pulang, dicari lah sama Bude. Terus Bude pulang, Tante menjelang azan itu, dulu kan nggak ada azan ya kan, pakainya kentongan gitu. Karena dulu benar-benar nggak ada listrik, nggak ada setoa ataupun elektronik lainnya gitu kan. Jadi tahun 93 kentongan azannya. Iya, pakainya kentongan tanda untuk sholat gitu kan, pakainya kentongan gitu. Terus Tante pulang, cuman Tante nggak pulang ke rumah, Tante ngumpet di belakang dapur. Posisinya udah maghrib. Belakang dapur, tapi Tante tuh belum dicari kan, karena Tante takut ketahuan. Akhirnya Tante pindah ngumpet di kamar mandi. Dulu tuh kamar mandinya tuh pakai kulit itu loh, kayu jati gitu loh. Tapi nggak ada atapnya kan. Jadi kayak kotak gitu doang. Kotak kulit jati. Jadi udah dibikin sendiri gitu ya? Bikin sendiri gitu kan. Terus pokoknya dulu itu kalau mandi apapun itu MCK itu ya di belakang rumah itu. Nah, belakang rumah ini tuh kebun, isinya pohon asam, terus
pohon pisang dan terus kebunan tebu, perkebunan tebu itu kan. Nah tante ngumpet lah di kamar mandi ini, di sela-sela bak mandi, di pojokan. Tante pikir nanti kalau ketahuan, biar nggak ketahuan sama Pak De Bude, tante ngumpetnya di situ karena takut kan, karena kan Bude galak kan. Bude galak. Tante gimana caranya biar nggak ketahuan sama Pak De Bude. Tante ngumpet di situ. Udah gelap kan, udah gelap banget. Pak De sama Bude aktivitasnya di kamar mandi. Mereka saling minta tolong untuk nyari tante gitu kan. Setelah nyari, cuman tante udah ketakutan, kok Pak De Bude nggak lihat tante gitu loh. Jadi aktivitasnya tuh Bude tuh mandi gitu. Bude mandi. Tapi tante ngumpet ampun, tapi dia nggak ngeliat tante. Nggak lihat. Tante lihat mereka. Iya gitu. Terus dari situ tante udah gak dicari lagi kan. Cuman orang-orang di rumah itu nyari ke teman-teman tante sekolah dulu. Tante denger kayak cari Ferry mana? Coba Mbak Ferry udah ketemu belum gitu, di mana gitu kan. Nah dari situ pentongan dibunyiin, Mbak Ferry hilang gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, tante itu tiba-tiba tertidur gitu, antara setengah tidur atau enggak. Terus tante didatengin sama nggak tahu dari mana datangnya, dan ini cowok kira-kira usia 35 tahun. Jadi tante lihat orang itu, tapi tante nggak lihat itu bukan warga gitu. Bukan warga itu. Karena tante nggak kenal kan. Dan tiba-tiba aja dia datang, nggak tahu dari mana, itu udah ada di depan tante dan gandeng tante gitu. Tunggu, sosoknya seperti apa tuh? Itu cowok agak mudaan lah ya, 35, rambutnya lurus, terus pakai bajunya putih panjang, mukanya putih bersinar gitu. Ya kayak gitu. Terus tante digandeng, diajak pergi, tapi tanpa sepatah kata pun dia ngajak tante, cuma tante digandeng aja. Tapi pas cowok itu muncul tuh prosesnya gimana? Tante ketemu tiba-tiba sama tuh? Tiba-tiba dia datang aja gitu? Dia nggak tahu tante, karena kan tante antara tante sadar, iya, antara sadar entah itu tante tidur atau tante lagi nggak tidur, cuman tante kok tiba-tiba kok ada cowok ini gitu. Tapi tante nggak nanya kamu siapa itu, tante nggak, tante mau aja digandeng. Terus tante dibawa jalan, dibawa jalan ke tempat kayak pasar malam gitu. Itu ramai banget, banyak orang jualan, banyak permainan gitulah gitu. Nah tante dibawalah ke tempat orang jualan kayak makanan, tapi makanannya beda-beda. Pasar malam tuh ya pasar malam kayak ada kincir angin. Iya kayak gitu. Terus kalau dulu kan ombak banyu gitu lah. Yang digerakin sama orang gitu loh. Kora-kora itulah ya. Kalau di kampung namanya ombak banyu. Nah itu tante, cuman tante nggak dibawa ke situ, dibawa ke tempat orang jualan makanan. Emang banyak tuh yang jualan makanan? Iya banyak. Kayak pasar malam gitu. Iya kayak pasar malam gitu. Cuman kan tante nggak hafal sama orang-orangnya. Kayak nggak pernah lihat muka-muka itu semua. Tapi aktivitasnya gimana tuh? Ya kayak ada biasa. Yang Jualan, ya main, anak-anak kecil, orang-orang tua gitu, terus main kora-kora itu. Nah, ada komunikasi nggak? Enggak. Yang lain tuh orang-orang yang jualan atau apa gitu? Enggak ada, mereka semuanya diam. Iya, tapi beraktivitas aja gitu. Jalan. Ada berdiri, iya ada yang jalan, ada apa. Tapi tante dibawa ke orang jualan ini tuh orangnya beda-beda. Orangnya tuh cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih-putih. Ya jadi tante digandeng sama ini cowok yang bawa tante tadi, nggak tahu siapa, ditaruh di depan yang jualan apa, misalkan kayaknya makanannya itu bulat-bulat kayak donat gitu, tapi namanya apa ya, jalabia lah. Kalau orang Jawa tuh ngomongin jalabia apa. Tapi emang makanannya emang ada di sini gitu. Iya, cuman tante nggak megang. Cuma lihat. Terus yang jualan itu ngeliatin tante tapi sambil diem. Terus sebelahnya itu rambut panjang, pakai baju putih gitu kan. Itu mukanya pucat. Terus tante
disodorin makanan, tante nggak Sama? mau. Sama yang jualan baju putih itu. Oh, baju putih. Kan Nah, di situ cowoknya ada kemana? 3 orang, nggak tahu. Cowok itu nggak tahu. Tiba-tiba tante udah ditaruh tempat makanan, cowok itu hilang. Iya, tante udah nggak fokus sama si cowok itu kemana ya gitu. Setelah tante sadar-sadar itu, tante udah pikirannya ke bude kan, ke ibu. Nanti aduh kalau pulang malam lagi nanti bakalan dimarahin nih. Sama ibu dimarahin, sama Pak D bisa kena marah juga. Akhirnya tante nangis kan. Pokoknya kayak kalau orang dulu, tante kan kalau ini ngomongnya selalu pakai bahasa promo gitu. Pokoknya aku kulo badhe wangsul, nek mboten kulo dituduhkan ibu. Pokoknya tante aku harus pulang karena kalau nggak pulang nanti dimarahin nih sama ibu. Terus sama cowok ini tante dibawa udah, digandeng. Terus datang lagi nih cowoknya berarti. nggak tahu. Pas pedagang 1 tante nggak makan, Nggak. digandeng lagi. Pedagang 2 tante nggak makan, kan tante kan 2 pedagang. Oh. Yang 1 ditawarin tapi Tapi dari 1 ke 2 tuh digandeng sama cowok itu juga. enggak. Samping-sampingan dia pedagangnya. Samping-sampingan jejeran ini loh. Oh. Jadi tante ditaruh di situ. Terus udah tante ke sebelahnya kan. Oh, tante jalan sendiri? Jalan sendiri. Terus ditawarin. Ditawarin tapi nggak tante mau. Tante nggak mau kan. Terus udah kayak gitu. Terus Kayak langsung masuk ke dalam situ ya. jadi kayak ini masuk. Tante nggak mau. Pokoknya tante keingetnya ibu nanti takut dimarah gitu aja lah. Pokoknya pengen Tapi keluar. situasi pasar malam itu kayak rame, terus lampu-lampu kuning Iya. nggak tuh? Pokoknya Lampunya kayak pasar malam gimana sih, kayak orang kalau pasar malam itu kan komplit kan, permainan, orang jualan, pengunjung pasar malam kan banyak tuh. Iya. Aktivitasnya tuh rame gitu. Iya, pasti rame. Rame banget gitu. Terus Sudah kayak gitu tante dibawa, karena tante nangis itu cowok ini datang yang bawa tante ini. Tiba-tiba muncul aja. habis yang pedagang 2. Itu muncul, tante digandeng. Sorry, bajunya apa tuh? Bajunya dia. Baju Yang putih. cowok. masih sama baju putih terusan gitu kayak gamis gitu. Tapi cowok itu tuh diem, nggak pernah ngomong satu kata pun. Cakep tuh. Cakep, putih, mukanya tuh kayak bersinar gitu lah. Rambutnya lurus, ganteng. Masih ingat tante, sampai sekarang pun masih ingat muka. Kebayang mukanya. Kebayang. Terus tante dibawa nih ke pohon jati yang udah tua, gede. Pohon jatinya tuh gede banget. Berarti transisinya langsung ke jati. Iya, dari tapi pasar malam. tapi itu terang, bukannya gelap gitu. Tante disuruh duduk di situ, di bawah pohon jati ini ada batu gede banget yang bisa buat tiduran lah di situ. Karena tante kan seneng banget tuh lihat, karena pohonnya tuh wujudnya ada, realnya tuh ada. Tante dibawa ke pohon itu, gitu loh. Terus tante disuruh duduk di situ, terus ditinggal pergi. Tante ditinggal pergi nih sama si cowok ini, nggak tahu kemana. Tante duduk sambil nungguin, ya kan? Kok nggak dijemput-jemput sama cowok ini, karena cowok ini tiba-tiba hilang gitu aja. Habis naruh tante di bangku, nganterin tante di batu. Terus tante suruh duduk. Tapi tante kan rebahan kan, karena capek kan. Tante tuh capek banget lah waktu itu, capek banget. Karena nggak makan, nggak minum sama sekali. Nangis doang kan Nangis. pulang. Tante tuh nangis. Terus kok ini nggak dijemput-jemput ya sama mas ini, kok aku nggak dijemput, tante gitu. Tapi sambil nangis, aduh nanti kalau dimarahin ibu gimana nih gitu kan. Terus nggak tahu, itu tante hilang jam 6 ya. Jam 6 sore itu, maghrib persis, maghrib. Berarti mitos-mitos yang kayak jangan keluar malam itu Nah, benar ya? iya benar. benar. Itu makanya kayak tante tuh kalau maghrib di jalan itu kayak ingat Deg-degan. dulu kayak Iya. ingat gimana gitu ya kan. Dulu karena pernah ngalamin kejadian kayak gitu kan. Banyak orang kan nggak percaya mitos sama gimana, tapi tante ngalamin gitu. Setelah ini lanjut lagi ya kan, setelah udah dari pasar malam tante dianterin ke Batu, udah di bawah pohon jati tua dan udah mati itu. Tante di situ agak lama lah, terus tante tertidur. Tidur di batu itu? Iya, cuman tante itu dengar orang nyariin tante. Kayak kentongan. Tante tuh lihat orang bawa kentongan, bawa obor,
bawa senter itu tuh tante lihat, tapi mereka Nggak nggak bisa lihat tante gitu kan. Nah setelah tante udah nggak lama, nggak tahu tiba-tiba itu tante tidur di pinggir pintu kamar mandi. Kamar mandi yang tante pertama hilang. Iya. Pertama kali tante Ngumpet, iya, ngumpet. Tante kan ngumpet di kamar mandi nih. Dan tante ditemuin sama tetangga sebelah kiri rumah itu Pak Salijo namanya. Alhamdulillah beliau juga sekarang masih sehat. Alhamdulillah ya. Masih ada, kalau mau cross check itu mungkin satu kampung itu kenal ya kan. Tahu lah cerita ini. Kasusnya tante cerita tante hilang itu satu kampung di situ tuh tahu, karena yang nyari tante itu orang satu kampung gitu. Yang pakai kantongan, obor gitu. Semua orang kampung itu nyari, karena kan di situ kan Pak D itu kan pindahan dari kota lain kan, karena dinas di situ, kita nempatin di situ. Jadi orang siapa sih? Tahu karena warga baru kan. Warga baru gitu kan. Terus sudah ketemu itu jam 1, ketemu sama Pak Salijo. Pak Salijo ini rumahnya sebelah rumah Pak D. Pak Salijo tuh sendiri ditemuinnya? Maksudnya lagi sendiri apa sama rombongan? Enggak, sendirian. Pak Salijo ini nemuin tante dalam kondisi tante tidur di pintu kamar mandi, pakai baju merah. Terus Pak Salijo itu teriak-teriak sama ibu, ini Mbak Ferry ketemu, gitu. Tapi Pak Salijo tuh keberatan angkat tante. Kalau itu tante umur berapa tahun? Kalau kelas 5 SD, tante kurus. Iya kan, tapi Pak Salijo tuh bawa tante, bopong tante itu berat. Katanya kok berat banget gitu. Akhirnya dibantu sama nggak tahu lah warga siapa, tapi yang jelas yang bopong tante itu Pak Salijo ini, yang nemuin tante ini Pak Salijo. Temunya jam berapa itu? Jam 1 malam. Jam 1 malam, berarti hilang maghrib jam 1 baru ketemu. Padahal itu udah dicari kemana aja. Udah keliling, namanya juga desa kan. Keliling kesana kesini. Udah nyari semuanya, nggak nemu, nggak apa. Terus yang nemuin ini Pak Salijo itu. Terus sama Pak Salijo udah diketemuin, tante setengah sadar, tante bingung, ini siapa, kok banyak orang gitu kan. Tante kan tahu kan tuh tetangga di rumah itu mukanya seperti apa, tante kenal kan. Tapi ada beberapa orang yang tante asing. Mukanya di gerombolan itu. Karena mukanya beda sendiri. Di gerombolan tante. Di gerombolan warga-warga yang ngerubungin tante itu. Orang-orang kampung itu ngerubungin tante kan, karena penuh banget di rumah asrama ini. Itu masih pegang obor, masih pegang kentongan gitu tuh? Iya, pada nyenterin, pada bawa petromas, obor gitu ke rumah. Gitu Karena orang-orang itu kan penasaran ketemunya di mana. Orang kita cari kemana-mana sampai ke jembatan paling ujung yang ada sungainya itu. Iya, sampai sekarang ada tuh. Itu tuh nggak nemu. Terus ketemunya itulah setelah orang pada datang ke rumah, pada ngerubungin tante lihat itu muka-muka aneh, tapi mukanya pucet gitu. Ini siapa gitu kan. Terus semua orang pada nanya, kenal saya nggak, nama saya tahu nggak, gitu pada gitu. Mbak Ferry kenal nggak sama ini Bu Durmi, ini Mbah Yem, gitu. Ini Bu Marno gitu. Tapi tante bengong gitu. Nah ibu ini khawatir kan, takutnya tante kenapa-napa kan, karena habis hilang kan. Iya, kelas 5 gitu. Terus nah ditawarin lah makan, mau makan apa gitu sama Bude. Ferry mau makan apa gitu. Tante mintanya susu putih sama roti regal, roti mari. Iya, biskuit. Biskuit regal ya. Biskuit regal itu yang celupin. Iya, nah coba nyarinya di mana kan? Jam 1 malam. Jam 1 malam. Di desa. Di kampung. Toko jarang nggak ada. Dulu mana ada Indomaret. Nggak ada kan? Iya udah. Terus tante akhirnya ada tetangga yang ngasih susu, karena di rumah ada roti regal itu kan, roti mari, biskuit regal itu. Nah terus dibikinin itu, baru tante tuh sadar. Sebelum makan itu emang nggak sadar? Enggak. Setengah sadar Masih itu. bingung gitu. Masih bingung kok ini rame gitu. Nah yang tante lihat itu yang orang asing tuh berapa, kira-kira berapa Ya orang? banyak
Jadi pas gerombolan itu ada yang tante kenal, ada yang enggak gitu. Karena mukanya kok beda sendiri. Merinding. Mukanya Terus beda sendiri, terus pucat gitu kan. Terus makanya kan warga situ kan pada nanyain, kenal saya nggak Pak, kenal saya nggak gitu kan. Yang orang asing ini diam, berdiri aja diam ngeliatin, nggak ada gerak, nggak ada apa, pokoknya diam ngeliatin tante. yang gerombolan. Iya. Salah satu orang beberapa orang yang tante nggak kenal tuh cuma ngeliatin doang gitu. Kan yang lain pasti panik ya, Iya. kan pengen tahu nih Fek keadaannya gimana. Iya gitu, tapi yang lain udah diam. oh nggak tahu lah itu dari mana diem aja gitu kan. Terus nggak Sempat nanya nggak tante? Itu Enggak. siapa? Tante jadi nggak sempet nanya karena setelah tante sadar ya orang-orang ini hilang, Oh. udah nggak muncul lagi. Oh. Ya tante kenalnya warga-warga yang tante kenal, oh ini emang orang kampung sini gitu kan. Terus nggak tahu pas tante kejadian udah ketemu itu ada ya mungkin dukun kayak apa gimana namanya di kampung Orang yang pinter lah gitu. orang pinter tiba-tiba datang. Nggak ada yang ngasih tahu, tiba-tiba datang nih bapak-bapak itu Kenal kan tante? nggak ada yang kenal, Ini bapak-bapak nggak tahu? nggak ada yang kenal, pokoknya nggak ada yang Kenal kenal, tiba-tiba datang tuh. nggak ada yang kenal. Terus bapak-bapak itu ngelilingin rumah asrama, rumah dinas Pak D itu dikelilingin sama orang ini. Jadi orang-orang kan bingung kan, ini siapa ya gitu kan. Nah dari situ tante kayak orang bengong lagi kan. Sama Mbah Yam, tante itu kalau metode Jawa itu tuh disuwuk gitu loh. Disuwuk itu di raupin inilah. Iya dari kemaluan gitu guys, gitu. Iya, sampai 3 kali. Bener-bener tuh tante baru bisa sadar mau duduk, mau ngobrol. Nah, yang orang pinter ini nggak pamit nggak apa, ngeliatin udah, oh ini udah aman, nggak apa-apa gitu. Terus dia pergi. Iya, karena orang kampung itu ini siapa sih dari mana? Tiba-tiba datang. Pergi ya? Sendiri tuh? Iya, sendirian, dia nggak pakai baju. Hah? Jadi dia pakai celana pendek, terus sarungnya tuh diginiin loh, di kebelakangnya gini. Oh kayak orang. Begini. Tapi telanjang ini Telanjang. doang. Telanjang dada gitu. Nggak tahu, terus pergi gitu aja. Ini kan tante yang orang pinter ini kan karena udah lihat tante, terus dia nggak ini, terus orang kampung tetangga itu tadi siapa ya gitu, karena nggak ada yang kenal kan. Ini tadi siapa yang ngelilingin rumah 3 kali, terus tapi orangnya kok dicari nggak ada gitu. Terus sudah, karena habis malamnya itu tante nggak bisa tidur kan, ditemenin warga-warga situ sampai pagi. Tante tidur cuma sebentar lah, pagi-pagi tuh tante nggak boleh sekolah sama Bude. Udah nggak usah sekolah kan kamu masih sakit. Tapi tante sebenarnya nggak apa-apa, sehat-sehat aja, cuman tante sukanya bengong. Setelah kejadian itu bengong. Jadi sering bengong. Bude tuh takut tante gila, tau nggak sih? Namanya habis Hilang. hilang kan. Ini nanti jangan-jangan Ferry ini Pak gitu, sama Pak D bilang gitu. Orang sukanya ngelamun bengong gitu. Nah pas itu kan tante nggak ada teman kan karena nggak sekolah. Tante main lah di situ tuh ada pohon kayak pohon beringin, rindang banget, adem banget pokoknya tempatnya. Tante ketemu temen anak-anak sebaya tante, 2 cowok 1 cewek. Tapi tante nggak kenal karena bukan orang situ. Itu kondisinya di hutan itu tante siang apa malam? Siang. Oh siang. Siang. Itu jam 11-an tante. Di hutan itu main. Iya, di depan kantor persis itu. Itu kan gudang balok semua kan, dan itu pohon paling rindang lah di situ. Dan posisi itu sepi, nggak ada orang karena belum jam istirahat mungkin ya. Tante main di situ, ketemu 3 temen ini karena tante tahu teman-teman tante yang biasa main tuh siapa aja. Kalau ini kok asing gitu. Tiba-tiba kan. ada orang datang apa di? Iya, tante dipanggil. Tante jalan ke situ. Di pohon itu. Di pohon itu bertiga lari-larian, terus tante dipanggil, cuman dia nggak ngomong. Cuma gini doang. Iya, gini. Terus tante duduk kan, tante duduk di situ. Cewek.
cewek 1, cowoknya 2. Terus dia lagi lari-larian tuh Iya, lari-larian, pokoknya mainlah di bawah pohon itu. Terus tante di situ duduk, tante tanya kan, emang kok yang main di, tante gitu. Kok aku nembe merokok itu, tante gitu. Dia nggak mau ngomong, diem aja. Tapi dia masih terus lari-larian. ketawa, lari-larian, terus ngajakin tante gandeng gitu, ikut lari gitu. Tapi tante nggak mau kan. Tante duduk aja liatin gitu. Tante tanya rumahnya di mana, terus tinggalnya di mana aja, dia nggak mau jawab, namanya siapapun dia nggak mau jawab. Dia cuma ketawa-tawa, lari, udah gitu doang. Kayak gitu. Terus pas kentongan itu bunyi pas jam 12 kan, sholat zuhur. Nah kebetulan tuh ada penjaga kantor namanya Om Dasmin. Itu udah kayak saudara kan sama Pak Andi tuh, orang kepercayaan lah untuk jaga kantor di situ. Tante dipanggil, Mbak Mary pulang, udah zuhur, nanti dicari Bude loh, gitu, dimarahin lagi, Mbak Mary kan lagi sakit gitu. Terus iya Om bentar, nunggu teman-teman dulu gitu. Terus enggak, pokoknya pulang, teman-teman siapa, nggak ada teman-teman di situ, orang kamu sendirian gitu. Om Dasmin itu gitu. Om Dasmin ini orang Jawa Barat kalau nggak salah. Terus tante pas udah mau berdiri, Om Dasmin udah nyamperin tante, kok anak-anak ini nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Padahal dia lari-lari di situ main apa aja. Lari-lari ini muterin pohon Iya, itu aja. Oh, dia lagi main gitu. Lagi main, terus larian muterin itu, nanti duduk main apa aja lah, yang tanah lah apa gitu. Nah, Om Dasmin ini datang nyamperin tante. Tante mau pamitan, nggak tahu anak ini kemana larinya, perginya nggak tahu tante. Tapi kata Om Dasmin, tante sendirian, nggak ada ya temennya gitu. Memang tante sendirian, duduk di situ sendirian gitu kan. Sama Om Dasmin tante dibawa pulang, terus digendong, diantarilah ke rumah, ke tempat Pak Adi itu kan. Nah di situ kata Om Dasmin katanya main sama temennya, orang sendirian nggak ada teman gitu. Terus sama Mbah, nama Bude itu kan tante dibawa ke tempatnya Kang Mus. Kang Mus tuh orang pinter. Iya, di situ kayak ustadz gitu. Ustadz, lah. iya. Di kampung itu ya. Orang di kampung situ. Beliau baru meninggal Kemarin lah ya. Iya. Belum lama meninggal Kang Mus ini. Dibawa ke situ, terus tante diminumin air apa, didoain. Dari situ awalnya tante bisa lihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Gitu. Jadi sebelum kejadian itu tante sama sekali nggak bisa lihat. Sama sekali tante nggak bisa lihat. Setelah kejadian hilang itu Baru tante misalkan ada mau kejadian apa gitu tuh, tante tuh udah lihat duluan sebelum besokannya terjadi gitu, karena tante udah ngalamin kan. Ngalamin habis seminggu setelah tante hilang, tante lihat kayak kok ada rame-rame apa, orang kecelakaan di situ gitu kan. Terus tante bilang nih sama ibu kan, Bu, besok ada orang kecelakaan nih di situ. Itu sebelum kecelakaan. Sebelum kecelakaan. Besok ada orang kecelakaan Bu di sini, bapak-bapak sama ibu-ibu naik motor. Persis di depan tokonya Bu Agus namanya itu. Persis di situ, bener jam 4 sore ada kecelakaan bapak-bapak sama ibu-ibu. besokannya tuh setelah tante ngomong itu. Terus sama Bude sama ibu tuh tante baru dimarahin, kamu kalau lihat apa-apa nggak usah bilang gitu. Dari situ makanya tante nggak pernah mau cerita karena orang pun nggak akan percaya kan. Iya. Gitu. Udah setelah kejadian itu tante tuh sering setiap malam ditemenin, nggak iya sama orang-orang di rumah, sama pokoknya orang-orang itu tetangga-tetangga itu jagain gitu loh, biar tante nggak dibawa, takutnya gitu kan. Iya. Nggak tahu itu yang bawa tante, katanya Wewe Gombel, tapi kok bukan, karena tante yang bawa tante kan cowok bukan cewek. Iya. Gitu. Ini gimana sih? Pokoknya dulu tuh memasuki desa itu
itu sepanjang jalan itu hutan kanan kiri. Nggak ada Dan penerangan. nggak ada penerangan, nggak ada listrik sama sekali kan. Tahun 1993 itu bener-bener listrik belum masuk di Maksudnya kampung gitu. pakai api, Masih Petromax. Petromax gitu, masih pakai minyak tanah lah, iya kan. Kalau ditanya sekarang tempatnya ada atau enggak, maksudnya perumahannya udah Rumahnya sih udah nggak ada, udah dibongkar Bongkar, ya, ya. semuanya udah dibongkar. Tapi adalah salah satu sumur tuanya di situ. pohonnya Gitu. juga Pohonnya masih juga hidup. ada, masih ada sampai sekarang dan kayak gitu. Dengan posisi pohon yang sama dan tingginya yang sama seperti itu gitu. kalau pohon jati itu awet sampai ratusan tahun kan. Hmm. Pohon jati itu. Nanti tarik lagi kita ke belakang pas tante dibawa sama mas ini gitu kan, yang bambang ganteng ini. Terus kan tante ditawarin makan gitu. Apa sih kalau misalnya itu terjadi tante makan gitu? Iya. Kemungkinan terjadi itu apa? Kalau yang orang-orang di situ bilang kalau tante misalkan mau makan itu ya tante nggak akan balik. Iya, ngikut mungkin ya. Ikut, Ke dunia. iya. Ke dunia, Kalau iya. nggak tante bisa gila. Sekalinya balik Kalau dibalikin jadi gila. Iya, kalau tante sampai makan atau minum sama yang ditawarin sama pedagang-pedagang di pasar malam itu kan. Untungnya kan tante nggak mau karena ibu itu selalu bilang pokoknya kamu kalau dikasih makanan, minuman sama orang yang kamu nggak kenal Jangan. nggak boleh gitu Kak. Pokoknya diwanti-wanti nggak boleh nerima makanan yang sama orang yang nggak kenal gitu. Makanya tante kan takut karena Bude itu kan galak, tegas banget kan. Disiplin banget lah. Disiplin banget, Pak Ade Bude itu bener-bener gitu. Jadinya kalau tante makan yang bisa jadi tante nggak pulang, bisa jadi tante bisa gila. Dibalikin tapi jangan bilang Keadaan gila, makanya kan tante habis ketemu itu kan ngelamun bengong. Makanya ibu ini khawatir kan, Bude khawatir ntar takutnya kenapa nih sama Ferry kok bengong aja gitu kan, takutnya gangguan jiwa apa gimana gitu kan. Tiba-tiba tante nggak makan. Enggak, makanya di situ tante tiap malam tuh ditemenin sama tetangga-tetangga, diajakin ngobrol gitu biar tante nggak banyak ngelamun kan. Sukanya kan tante bengong ngelamun gitu, inget gitu kemana dan kalau ke kamar mandi tante selalu ditemenin. Tapi memang bener ya Teh, yang di film-film atau cerita-cerita orang gitu, kalau diajak ke dunia itu kalau nggak makan lo akan selamat, tapi kalau lo makan lo akan masuk ke dunianya dia. Iya, mungkin ya seperti itu karena kan tante sendiri nggak makan kan. Cuman kalau orang-orang yang ngobatin tante, yang bantuin tante gitu, yang nolongin gitu kan cerita, untungnya nggak makan ya Mbak Ferry, kalau makan bisa nggak pulang gitu karena kita satu kampung itu Mbak nyari seluruh kampung itu dijelajahi sama warga-warga situ loh. Oh ya, dari jam 6 sampai jam 1 itu tante orang-orang itu pasti akan explore kan, Iya. maksudnya itu semuanya nyebar, mencar. kan? Nyebar, iya. Satu Kampung-kampung kampung itu kan. ini nyebar nyari di lokasi-lokasi yang kira-kira Bisa tante main. biasa tante main ke teman-teman tante, Ke rumah temannya. sampai ke sungai di ujung desa. Yang paling jauh lah, yang kayak nggak mungkin ke situ maghrib. Iya, Karena itu hutan kan. hutan. Karena Sungai itu di tengah hutan kan. iya di tengah hutan. Pokoknya dulu itu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang tuh udah banyak penduduk kan. Iya. Dulu itu bener-bener rimbun, hutannya tuh hutan belantara. Ya walaupun hutan jati tapi yang jarang dijamah. Iya. Dari rumah satu ke rumah satu tuh jauh Jauh, ya. ya. jarak. Jauh. Kalau Jadi, sekarang udah dekat dengan, kan. Rumah penduduk itu jaraknya 50 meter baru ada rumah, 100 meter baru ada rumah gitu. Makanya kan tempat itu apa rumah dinasnya itu kan dibatasin kan. Belakangnya rumah penduduk apa orang kampung situ, rumah asrama cuma ada 3 rumah. agak merinding juga ya kisah-kisahnya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini kisah nyata dari Tante Fe Iya. sendiri ya, tahun 93. Dan tempatnya pun masih ada. Tempatnya masih ada, Tante umur 5 Di kelas 5 SD. kelas 5 SD gitu ya, hilang di dunia, Hilang goib. hilang Hilang. goib Tapi ya. alhamdulillah sih
balik tapi dengan tante kayak diberikan apa sih kayak bisa melihat gitu, mereka yang tak terlihat bisa melihat dan tidak terlihat sama orang-orang yang biasanya kayak kita gitu. Mungkin tante ada pesan apa sih untuk orang-orang kalau hal-hal kayak gitu? Ya pokoknya kita tuh intinya kalau kita bepergian atau kayak gimana ya banyak-banyak berdoa, terus kalau bisa menjelang maghrib itu jangan di luar gitu. Makanya kenapa orang selalu melarang pokoknya kalau maghrib harus sudah di rumah harus tutup pintu. Ya karena orang tua kita kan juga gitu ya. Iya pasti, tapi sekarang pun gitu ya. Gitu. Karena tante hilang kan pas maghrib. Pas Bunyi kentongan itu tante memang benar-benar pas maghrib. Dan itu jaraknya tuh dari jam 6 sampai jam 1 malam. Itu nggak ketemu. Tante ketemunya ya jam 1 malam itu. Makanya kita kalau apa-apa itu harus banyak berdoa, jangan sampai, apalagi kadang anak-anak zaman sekarang kan selalu bilang nggak percaya mitos gitu kan ya, karena belum merasakan belum ngalamin apa yang kayak tante alamin gitu kan. Jadi ya silahkan mau percaya atau enggak, tapi ini kan tante udah ngalamin kejadian ini dulu kecil dan masih terngiang sampai sekarang tuh masih ingat gitu kan. Dan saksi-saksi di kampung ini masih ada semuanya. Orang-orangnya masih hidup, yang nolongin pun masih hidup. Kecuali Mbah Yem yang nyuwuk tante itu udah meninggal. Kang itu ya, Kang Mus sudah meninggal itu. Pokoknya dulu benar-benar ya tante terima kasih itu sama Pak Salijo yang udah nemuin tante gitu kan. Terus orang-orang yang udah mau nyari tante kemanapun, dari jalan-jalan gang-gang apa kampung itu ditelusuri semua kan untuk nyari tante itu. Pokoknya dulu di kampung itu tuh heboh banget tante hilang. Ya kalau mau ditanya ya orang mungkin kan mana sih lokasinya di mana gitu kan, penasaran bener nggak sih ada ya itu tetangga kan masih ada semua gitu. Ada semua dan udah kenal banget lah sama tante kan. Kalau ketemu tante V jadi keinget Iya, kalau ketemu pasti selalu kayak gini. Aduh Mbak Ferry ya Allah dulu hilang ya Mbak, dibawa wewe gitu. Padahal bukan wewe yang bawa, cowok gitu kan. Kalau dulu tuh rumahnya rumah ini loh, pakainya papan gitu loh, kayu papan. Triplek ya. Bukan triplek, papan yang tebel-tebel. Kayu papan yang tebel-tebel gitu. Ini Jepara mungkin ya. Bukan. Itu mah kayaknya enggak. Iya, kalau ini papan-papan kayak papan tebel. Papan tebel itu kamu kayak tahu rumah kalau di luar negeri gimana sih? Iya, tahu. Atau rumah panggung gitu kan. Yang papan-papan gini tuh yang satu-satu papannya. Papannya itu nyusun gitu. Nyusun gitu. Iya, satu gitu kan. Iya, panjang gitu. Iya, kayak gitu. Terus luas kan, sebelahnya itu baru rumah enggak apa-apa. Rumah biasa yang kayak di Jepara gitu. Kayak gitu, tapi panjang karena itu kan rumah dinas kan. Terus nggak lama dari situ bapak pindah, nempatin lagi di rumah dinas karena kan banyak gangguan kan. Terus bapak belilah rumah di kampung situ, kita semua diboyong situ. Dan nggak lama setelah itu dibongkar, kantor dibongkar, semuanya dibongkar. Ya, mungkin kalau mau cari masih ada sumur tuanya di situ, cuman udah banyak ilalang kan, rumput-rumput gitu. Kalau rumah yang sebelah kanan ini masih ada, cuman udah tua juga. Iya, udah tua juga. Udah ini nggak ditempatin. Iya, udah nggak ditempatin. Ya udah. Jadi itu cerita nyata dialamin sama Tante V tahun 1993. Terus kalau ada yang mau nanya boleh banget. Kali aja masih kayak penasaran gimana sih Tante atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh banget komen-komen, nanya apa. Kali aja masih ada cerita-cerita yang lain karena setelah kejadian itu Tante tuh punya
apa namanya kejadian dan cerita-cerita yang lebih creepy iya, banget. karena tuh bisa ngelihat setelah kejadian itu tuh lebih ini aja sama cerita tuh jujur merinding sampai sekarang merinding ya ampun. Oke, segitu aja dari ceritanya Tante V. Ini adalah kisah nyata dan jangan pesan Tante jangan keluar maghrib deh gitu. Dan banyak berdoa sebelum melakukan aktivitas. Yaudah, kita closing. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.